Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu masih mengenai aljabar, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Perkalian aljabar. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pertama, 2 dikali A sama dengan 2A. Jadi kalau ada 7 dikali A berarti 7 dikali A. 9X berarti 9 dikali X. Dan seterusnya. Contoh kedua, 2A dikali A sama dengan 2A pangkat 2. Jadi pangkat pada perkalian itu pangkat variabelnya berubah. Di sini A-nya ada 1, tambah lagi A-nya 1, jadi A-nya pangkat 2. Ini bedanya perkalian dan penjumlahan. Kalau pada penjumlahan, variabelnya tidak berubah. Jadi kalau 2A ditambah A itu sama dengan 3A. Kalau pada perkalian, pangkat variabelnya berubah. Jadi 2A dikali A sama dengan 2A pangkat 2. Contoh ketiga, 2A dikali 5A, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. A-nya di sini 1 ditambah 1, jadi A pangkat 2. Contoh keempat, negatif 2A pangkat 2 dikali 5A pangkat 4. Berarti min 2 kali 5 negatif 10. A-nya di sini 2, di sini ada 4, jadi A-nya pangkat 6. Jadi jawabannya negatif 10A pangkat 6. Berarti pada perkalian aljabar, pangkatnya itu ditambahkan. Contoh kelima, 8A pangkat 4B pangkat 7 dikali negatif 3A pangkat 8B pangkat 3. 8 dikali negatif 3, negatif 24. A-nya 4, di sini 8, jadi A pangkat 12. B-nya di sini pangkat 7, di sini pangkat 3, jadi B-nya pangkat 10. Contoh ke-6, negatif 5 dikali A min 7. Karena ini ada kurungnya, berarti kalikan semua yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Negatif 5 kali A, negatif 5A, negatif 5 kali negatif 7, jadi positif 35. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5A ditambah 35. Contoh ke-7, X dikali X tambah 4. Berarti kita kalikan yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung, yaitu X dikali X. 1X, di X-nya 1, di sini juga 1, jadi X pangkat 2. Kemudian X-nya juga kita kalikan dengan 4. Jadi X dikali 4 sama dengan 4X. X kali 4, X4 sama dengan 4X. Karena pada perkalian itu berlaku komutatif. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A, sama dengan AB, sama dengan BA. Itu masih sama. Contoh ke-8, X tambah 2 dikali X tambah 3. Berarti kita kalikan suku aljabar yang pertama dengan suku aljabar yang kedua, yaitu X dikali X. Jadi X pangkat 2. Terus X-nya juga kita kalikan dengan 3, jadi 3X. Sekarang yang 2-nya, 2 dikali X, 2X. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada suku sejenis, yaitu 3X dan 2X. Kalau suku sejenis boleh dijumlahkan, tapi kalau X kuadrat dengan 3X itu tidak sejenis, makanya tidak bisa dijumlahkan. Jadi yang kita jumlahkan yaitu 3X tambah 2X, jadi sama dengan 5X. Berarti X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Contoh ke-9, 2A ditambah 5 dikali 3A min 1. Ini sama seperti contoh yang ke-8 ya, perkalian antara dua suku aljabar. Berarti kita kalikan suku aljabar yang pertama dengan semua yang ada di suku aljabar yang kedua. Pertama, 2A dulu dikali 3A. 2 dikali 3, 6. A-nya 1, di sini 1, jadi 6A pangkat 2. Ditambah 2A-nya dikali negatif 1. Jadi negatif 2A. Kemudian 5 kita kalikan dengan 3A.
5 kali 3, 15A. Kemudian 5 kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 5. Ada yang sejenis yaitu negatif 2A ditambah 15A. Negatif 2 ditambah 15 sama dengan 13A. Jadi 2A tambah 5 dikali 3A min 1 adalah 6A pangkat 2 ditambah 13A dikurangi 5. Sekarang kita ke pembagian aljabar. Contoh yang pertama, 10A dibagi 2. Berarti kita bagikan angkanya saja karena yang di sini tidak ada variabelnya. 10 bagi 2, 5. A-nya kita simpan lagi. Jadi 10A bagi 2 sama dengan 5A. Contoh kedua, 12A pangkat 2 dibagi 6A. Berarti kita bagi 12 dibagi 6 sama dengan 2. A-nya di atas 2. Di pembilang di penyebut A-nya 1. Berarti 2 kita kurangi dengan 1, jadi A-nya tinggal 1 lagi. Jadi kalau pada perkalian pangkatnya ditambah, kalau pada pembagian pangkatnya dikurangi. Contoh ketiga, negatif 15A pangkat 7 dibagi 5A pangkat 2. Berarti negatif 15 dibagi 5, negatif 3. Kemudian A-nya pangkat 7, di bawahnya A-nya pangkat 2. Jadi 7 kurangi 2 jadi A pangkat 5. Jadi bentuk pembagian itu bisa menggunakan titik 2 atau pakai tanda pecahan. Ini sama saja dengan dibagi. Per itu sama saja dengan dibagi. Yang contoh keempat, 24A pangkat 9B pangkat 5 dibagi 16A kuadrat B pangkat 4. Berarti pertama kita bagikan 24 dengan 16. Karena tidak habis membagi, berarti kita hanya bisa menyederhanakan saja. 24 dibagi 8, 3. 16 dibagi 8, 2. Jadi kita sederhanakan. A-nya di pembilang pangkat 9, di penyebut pangkat 2. Berarti 9 dikurangi 2, 7. B-nya pangkat 5, kemudian di penyebut pangkat 4. 5 kurangi 4, 1, jadi B pangkat 1 atau B. Jadi jawaban akhirnya 3A pangkat 7B per 2. Contoh kelima, 9A pangkat 6B pangkat 7 dibagi 18A pangkat 12B pangkat 4. 9 dengan 18. Berarti kita hanya bisa menyederhanakannya saja. 9 bagi 9, 1. 18 bagi 9, 2. Kemudian A-nya di pembilang 6, di penyebut 12. Karena pangkatnya lebih besar di penyebut, berarti A-nya kita simpan di penyebut. Baru kita kurangi pangkatnya, 12 kurangi 6 sama dengan 6. Untuk B, pangkatnya lebih besar di pembilang, sehingga simpannya di pembilang. 7 kurangi 4, 3. Jadi jawaban akhirnya B pangkat 3 per 2A pangkat 6. Sekarang pembagian suku aljabar oleh suku 2. Jadi contohnya X kuadrat tambah 5X min 300 dibagikan oleh X tambah 20. Kita pakai cara bagi kurung. X kuadrat tambah 5X dikurangi 300 dibagi X tambah 20. Pertama kita bagi dulu X kuadrat dibagi X. Berarti X kuadrat dibagi X. Pangkatnya kita kurangi, 2 kurangi 1 yaitu 1X. Jadi ke atas simpan X. Kemudian X ini kita kalikan ke X tambah 20. X kali X, X kuadrat, X kali 20, X 20X. Sesudah itu kita kurangi X kuadrat kurangi X kuadrat 0, 5 kurangi 20X, negatif 15X. Terus negatif 300-nya kita turunkan. Sekarang kita bagi negatif 15X dibagi X. Berarti negatif 15. Negatif 15 kali X, negatif 15X, negatif 15 dikali 20, negatif 300. Karena ininya sama, berarti kalau dikurangi jadi 0. Jadi hasil baginya adalah hasil bagi dari X kuadrat tambah 5X dikurangi 30 oleh X tambah 20 adalah X kurangi 15. Contoh ke-7. Tentukan hasil bagi dari 6X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 2X oleh 3X min 8. Pertama kita bagi dulu 6-nya. 6X kuadrat dibagi 3X. Berarti 6 bagi 3, 2. X-nya 2 kurangi 1 jadi tinggal 1X lagi. Kemudian kita kalikan 2X dengan 3X min 8.
2x kali 3x, 6x kuadrat, 2x kali negatif 8, negatif 16x. Kemudian kita kurangi, 6 kurangi 6, 0, negatif 7 dikurangi negatif 16. Berarti negatif 7 ditambah 16 sama dengan 9x. 9x, negatif 24-nya kita turunkan, jadi 9x dikurangi 24. Kemudian kita bagi 9x dibagi 3x. 9 bagi 3, 3. X-nya 1 kurangi 1 jadi 0, makanya jadi di sini tidak ada X-nya lagi. 3 ini kita kalikan dengan 3x min 8. 3 kali 3x 9x, 3 kali minus 8 minus 24. Jawabannya karena sama yang 9x min 24, berarti jadi sisanya adalah 0. Jadi hasil bagi dari 6x kuadrat min 7x min 24 oleh 3x min 8 adalah 2x tambah 3. Jadi jawaban hasil baginya yang di atas ini ya. Nah, sekarang kita ke pemangkatan bentuk aljabar. Pangkat itu adalah perkalian berulang sebanyak angka yang ada di pangkatnya. Jadi kalau ada A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali atau N faktor. Contoh pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. 2x pangkat 3 berarti 2x dikali 2x dikali 2x. 2x kali 2x, 2 kali 2, 4, x-nya 1, di sini 1 jadi pangkat 2. Kalikan lagi dengan 2x, 4 kali 2, 8, di sini x-nya 2, di sini 1, jadi x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Kemudian yang B, x tambah 2y pangkat 2 dipangkatkan 2, artinya x tambah 2y dikali x tambah 2y. Berarti kita kalikan suku aljabar yang pertama dengan semua yang ada di suku aljabar yang kedua. X dikali x tambah 2y, kemudian yang 2y juga sama dikali x tambah 2y. X kali x, x kuadrat, x kali 2y, 2xy. Atau awalnya x2y, tapi biasanya kalau matematik angkanya ditulis terlebih dahulu, jadi x kali 2y sama dengan 2xy. 2y kali x, 2yx, karena pada perkalian berlaku komutatif, berarti 2yx itu sama dengan 2xy. 2y kali 2y, 2 kali 2, 4, y kali y jadi pangkat 2. Ini sejenis, sama-sama xy, berarti 2 tambah 2 jadi 4xy. Jadi jawabannya x tambah 2y pangkat 2 adalah x kuadrat tambah 4xy tambah 4y pangkat 2. Ada cara lain untuk pemangkatan bentuk aljabar, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal udah pernah belajar di himpunan cara membuat segitiga Pascal. Berarti suku pertamanya, baris pertamanya itu 1, kemudian ujung-ujungnya selalu 1, 1 tambah 1, 2, ini jadi 1 lagi, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1 lagi, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1 lagi, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 10, 5, 1 lagi. Penggunaannya dalam pangkat. A tambah B pangkat 0. Berapapun kalau pangkat 0 jawabannya 1. Makanya hasil akhirnya 1. A tambah B pangkat 1. Jadi jawabannya 1A, 1B. A tambah B pangkat 2, 1A pangkat 2, 2AB, 1B pangkat 2. Jadi angka-angka pada segitiga Pascal itu jadi koefisiennya. Terus pangkatnya yang A berkurang, yang B bertambah. Ini A pangkat 2, A pangkat 1, jadi A pangkat 0. Kemudian B pangkat 0, jadi B pangkat 1, dan terakhir jadi B pangkat 2. A tambah B pangkat 3. Ini satunya jadi koefisien A pangkat 3. Kemudian 3 jadi koefisien A pangkat 2B. 3 pangkatnya jadi 2. Ini B-nya pangkat 1. Kemudian di suku berikutnya A-nya jadi pangkat 1, B-nya jadi pangkat 2. Dan koefisiennya yang 3 yang di sini. Kemudian yang terakhir, 1 yang terakhir jadi 1B pangkat 3. Langsung ke yang pangkat 5. 1A pangkat 5. 5 A-nya jadi 4, B-nya 1. 10 A-nya jadi 3, B-nya jadi 2. 10 lagi A pangkat 2, B pangkat 3.
Ini 5A B pangkat 4. Yang terakhir 1B pangkat 5. Penulisan akhirnya satunya bisa tidak ditulis, jadi A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 10A pangkat 2B pangkat 3 ditambah 5AB pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Ini contoh seperti yang tadi, X tambah 2Y pangkat 2 sama dengan, karena pangkat 2 berarti angkanya yang ini 1, 2, 1. 1 X pangkat 2 ditambah 2X 2Y, pangkatnya asalnya 2 jadi 1, kemudian yang 2Y jadi muncul. Kemudian 1 kali 2Y pangkatnya jadi 2. X pangkat 2, 2 kali 2, 4, 4XY, 2 pangkat 2, 4, Y-nya pangkat 2, Y pangkat 2. Jadi X kuadrat tambah 4XY tambah 4Y pangkat 2. Nah, kemudian ini ada beberapa soal latihan, silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Kemudian hasilnya dipotokkan, boleh ke kantong tugas atau melalui grup WA. Yang pertama, menentukan hasil kali. Yang kedua, menentukan hasil bagi. Dan yang terakhir, menentukan hasil pangkat. Silahkan kalian kerjakan. Kalau tidak bisa, diskusikan di grup WA ya. Itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.